Feng Tianxing diam-diam melihat makhluk kosong yang tiba-tiba muncul di depannya, tanpa ada gangguan di hatinya. Atau dengan kata lain, dia sudah terlalu lama menunggu pemandangan ini. Kabut beracun telah dilepaskan, dan tinggal menunggu kabut beracun menyebar. Kekuatan seluruh tubuh ini dapat ditampilkan dengan sempurna. Dan itu membutuhkan sedikit penundaan. Saat disergap, waktu seringkali menjadi hal yang paling penting. Tetapi saat ini, Feng Tianxing sama sekali tidak berniat untuk cemas. Apakah kamu sudah menungguku untuk waktu yang lama? Membuka mulutnya bertanya. Dan yang langka adalah makhluk kosong yang mengelilingi satu sisi tidak terburu-buru, dan mengirim makhluk kosong untuk berbicara dengan Feng Tianxing. Jika kamu ingin membicarakannya, aku benar-benar sudah lama menunggumu. Aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu begitu yakin. Dikelilingi oleh pasukan kosong, kekuatan penuhmu seharusnya tidak begitu yakin. Yaza tercengang oleh pemandangan aneh seperti itu. Dalam kognisinya, iblis dan makhluk kehampaan seharusnya berselisih satu sama lain. Tetapi sekarang, iblis di sekitarnya benar-benar dapat berbicara dengan kehampaan. Dan mereka tampaknya adalah teman yang sudah lama saling kenal. Ini sangat aneh. Feng Tianxing telah mengharapkannya sejak lama, dan menjelaskannya kepada Yaza melalui transmisi suara. Faktanya, mereka juga perlu waktu untuk bersiap. Kami telah bergerak dengan aneh di sepanjang jalan. Mereka mungkin telah membuat banyak pengepungan. Hanya saja kami menerobos pengepungan ini. Dia sedang menunggu makhluk kosong lainnya datang. Dengan penjelasan Feng Tianxing, Yaza segera mengerti di dalam hatinya. Dan ketika dia melihat Feng Tianxing lagi, dia merasakan sedikit kekaguman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau menerobos sekarang? Feng Tianxing melihat kembali ke arah Yaza. Apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan? Jika kamu mau, berdirilah di sisiku dan laporkan situasinya kepadaku tanpa gangguan. Jika laporanmu terganggu, aku akan menyerangmu secepat mungkin. Untuk Feng Tianxing, ini adalah waktu terbaik bagimu untuk menunjukkan nilaimu. Setelah mengatakan semua ini, Yaza juga memahami takdirnya. Dalam menghadapi kematian, setiap orang akan takut, terutama perasaan mengetahui bahwa kematian semakin dekat, tidak akan pernah membuat orang merasa baik, tidak terkecuali Yaza. Tetapi pada saat ini, itu menunjukkan bahwa ras iblis sama sekali berbeda dari ras lain. Yaza hanya mengangguk, membuang pikiran ini dari pikirannya, dan melaporkan situasinya ke Feng Tianxing tanpa gangguan. Setan tidak pernah takut mati. Apa yang mereka takutkan adalah bahwa kematian tidak berharga. Bagi Yaza, kesempatan di depannya ini adalah kesempatan langka untuk mendorongnya ke panggung yang bukan miliknya. Hanya kekuatan tubuh yang sempurna, dan tidak menonjol, yang dapat memainkan peran yang tidak dapat dimainkan oleh iblis lain di medan perang seperti itu. Inilah arti hidupnya. Segala sesuatu tentang Demon Rache adalah untuk mengalahkan lawan. Setelah menangani masalah Azha, Feng Tianxing mengangkat matanya untuk melihat makhluk kosong di depannya. Apakah kamu punya waktu untuk mengobrol? Aku sebenarnya penasaran. Bisakah kamu mengendalikan Yaza? Jika kamu bisa, kenapa kamu menunggu di sini? Jika kamu tidak bisa, apa gunanya melakukannya? Makhluk kosong itu tertawa sembarangan, dan tubuh yang terkondensasi dari batu kecubung ini tiba-tiba mulai menunjukkan ekspresi yang berbeda. Dia tertawa liar. Tentu saja masuk akal, selama aku bisa mendekati Feng Tianxing, aku bisa mendapatkan cara untuk mematahkan tipuannya darinya. Aku tidak perlu melakukan hal lain, aku hanya perlu membiarkan Yaza mendekat. Tapi kamu juga membuatku penasaran, kenapa kamu begitu yakin? Apa kamu tidak tahu rencanaku? Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Godaan lawan tetap tulus, tidak peduli yang dikatakannya benar atau tidak, setidaknya dia memberikan sikap untuk melanjutkan pembicaraan. Setelah merasakan kabut beracun yang dia sebarkan lagi, itu belum menyerang tubuh setiap makhluk kosong. Jadi Feng Tianxing tidak terburu-buru sama sekali. Melihat makhluk kosong di depannya dengan ringan, dia melambaikan tangannya dengan santai. Jangan sebutkan itu. Level iblis apa Feng Tianxing sekarang? Iblis waspada macam apa dia? Yaza tertinggal untuk menguji metodemu. Tidak mudah untuk mendekatinya pada saat ini. Makhluk kosong itu mengangguk dalam diam. Ya, itu kebenaran untukmu. Tapi itu tidak masalah sama sekali bagiku. Aku hanya butuh seseorang yang lebih mudah dijangkau olehnya. Aku punya cukup waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamanya. Jika aku tidak bisa melakukannya selama sebulan, itu akan menjadi 1 tahun. Jika aku tidak bisa melakukannya selama 1 tahun, itu akan menjadi 10 tahun. Makhluk kosongku memiliki umur panjang. Menurut kami, kalian hanyalah sekelompok makhluk hidup dan sekarat. Feng Tianxing mengangkat alisnya. Memang, umur panjang merupakan modal penting dalam banyak hal. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah makhluk kosong ini tidak tahu bahwa Feng Tianxing berdiri di depan mereka sekarang, dengan wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Berdiri di depan mereka, berbicara dengan mereka. Makhluk void juga dianggap sebagai roh, dan tidak mengatakan apapun tentang meminta bantuan dari atasan. Sekarang makhluk kosong mulai kehilangan ketulusan mereka.
Feng Tianxing secara alami tidak lagi memiliki ide untuk menguji. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang Feng Tianxing. Saya hanya bertemu dengannya sekali, dan itu ketika saya masih sangat muda. Jika Anda ingin menggunakan saya, Anda tidak perlu melakukannya. Makhluk kosong itu terkekeh. Kamu takut aku akan memanfaatkanmu. Jadi kamu membuat beberapa alasan yang tidak relevan. Feng Tianxing mengangguk diam-diam, tetapi juga menggelengkan kepalanya. Perlahan mengangkat telapak tangannya. Lengannya yang panjang dan ramping seperti Jasper muncul di hadapannya. Feng Tianxing membuka mulutnya sedikit. Kurasa kalian tidak tahu bahwa aku sedang menunggu langkah pamungkas. Apalagi kalian hanya menunggu untuk mati. Saat suara Feng Tianxing turun, tiba-tiba, terdengar raungan terus-menerus di ngarai yang jauh. Suara gelisah seperti itu membuat makhluk kosong itu tertegun sejenak. Bukannya dia ingin linglung, tetapi dia memusatkan perhatiannya pada ngarai tempat dia bersembunyi. Jika tubuh utamanya musnah, maka kali ini dia benar-benar mati tanpa tubuh utuh. Tapi ketika dia secara sadar memperhatikan pemandangan di ngarai, makhluk kosong itu sedikit terkejut. Ini hanya serangan kekerasan dengan banyak guntur dan sedikit hujan. Bahkan taji tulang yang digunakan iblis dengan sangat baik tidak mengenai sebagian besar tubuhnya. Itu hanya tipuan. Makhluk kosong itu menghabiskan 1 detik penuh untuk memikirkan tentang apa tujuan sebenarnya dari lawan itu. Tetapi pada detik ini, Feng Tianxing langsung meluncurkan trik yang telah dia buat sejak lama. Duri Giok. Saat Feng Tianxing mengepalkan tangannya dengan mudah, semua makhluk kosong di tempat kejadian tiba-tiba keluar dari duri giok tajam yang tak terhitung jumlahnya, menusuk tubuh mereka satu persatu. Terutama giok ungu yang aneh, yang ditusuk langsung harus dihancurkan.